Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you my students? Okay, di pertemuan yang sebelumnya, previous meeting, kita sudah mempelajari atau kamu sudah membaca materi yang di-share oleh Miss Anjali mengenai pronoun. Oke, sekarang memang menanyakan sama kamu, apakah kamu sudah mengerti tentang materi pronoun? Have you read it? Apakah kamu sudah membacanya? Oke, Anda semua. Here, I will explain to you again about pronoun. Nah, apa itu pronoun? Di sini ada definisinya. Pronoun itu adalah kata ganti. Kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau noun agar tidak ada pengulangan kata benda yang sama dalam percakapan atau penulisan. Oke, ya. Jadi ini menggantikan sebuah kata benda ya atau nouns. Oke. Now fungsi pronoun. Nah, ini dia. Untuk menggantikan orang atau benda pada posisi subjek, nanti namanya subject pronouns. Kemudian untuk menggantikan orang atau benda pada posisi objek atau disebut object pronouns. Kemudian ada untuk menunjukkan sifat kepemilikan dari suatu benda, possessive adjective. Sebagai kata ganti kepemilikan, possessive pronouns. Dan juga untuk menjelaskan sesuatu yang dilakukan untuk dirinya sendiri, reflexive pronouns. Jadi ada 5 bagian penggunaan pronoun. Oke, apa-apa saja itu subject pronoun? Nah, ini kalau subject pronoun ini untuk menggantikan orang atau benda yang berada pada posisi subjek. Nah, kata ganti orangnya apa aja? Seperti I, you, we, they, she, he. Kata ganti bendanya it. Oke ya. Nih, nanti Mem kasih contoh kalimatnya. Subject I. For example, the sentence, I know Emily. You know Emily. We know Emily. They know Emily. Jadi posisinya di mana? Di subject. She, he, it. Nah, ini adalah subject pronoun karena dia apa itu subject? Subject itu adalah yang melakukan pekerjaan, do something. Ya. Itu dia subject ya. And next about object pronoun. Object pronoun itu untuk menggantikan orang atau benda pada posisi objek. For example, ini ya, apakah aja kata ganti orangnya? Me, you, us, them, her, him. Kata ganti bendanya it. Nah, ini for example sentence-nya. Emily knows me. Me ya. Jadi I yang tadinya saya, pada saat dia di posisi objek berubah menjadi me. You, Emily knows you. Emily knows us. Emily knows them. Emily knows her, not Emily knows she. Oke. Emily knows him. Jadi he pada posisi objek berubah menjadi him. And it ini untuk benda ya. I like it. Ya. Letaknya di objek, subjek dan objek itu it ya. Untuk objek pronoun. Oke, kita lanjut dengan possessive adjective. Mem harap tadi udah mengerti ya, subjek, objek. Nah, ini possessive adjective. Yang tadi kan dia posisinya di subjek dan di objek kalimat. Kalau ini posisinya adalah dia sebelum kata bendanya, ya. Possessive adjective tidak digunakan untuk menggantikan kata benda, melainkan untuk memodifikasi atau memberi penjelasan sederhana tentang sifat kepemilikan suatu benda. Jadi dia menerangkan sifat suatu benda, ya. Polanya
possessive adjective plus a noun. Contoh, kalau subjeknya di pronounsnya I, possessive adjectivenya menjadi my, dan diikuti oleh noun followed by noun. For example, my book, your book, our books, their books, her book, his book, its university. Nah, ini memang harus Ananda hafalkan perubahan-perubahannya, change-nya jangan salah-salah ya. My book, dia diikuti oleh kata benda. Ya, kenapa our books itu ada s di sana? Karena tentunya our itu plural, jamak. Jadi tentu saja bukunya, bendanya juga banyak ya, atau jamak. Their juga seperti itu. Kalau her and his adalah singular noun ya. Orang tunggal ya. Tunggal satu orangnya. Her books bisa kalau buku yang dia miliki itu lebih dari satu. Oke. Next, possessive pronoun. Possessive pronoun ini digunakan sebagai kata ganti kepemilikan. Nah, ini ya. Dalam penggunaannya, possessive pronoun tidak dapat diikuti oleh kata benda. Contohnya yang mana? Tadi possessive adjective ya, dia diikuti benda. Kalau possessive pronoun itu dia berdiri sendiri. It's my money akan menjadi it's mine. It's your money, it's yours. It's our money, it's ours. It's their money, it's theirs. It's his money, it's his. It's her money, it's hers. So, possessive pronoun itu mine, yours, ours, theirs, his, hers, ya. Dia berdiri sendiri, it's mine, ya. It's my book, it's mine juga ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke reflexive pronoun. Reflexive pronoun berfungsi menjelaskan sesuatu yang dilakukan kepada diri sendiri, juga dapat digunakan sebagai objek langsung atau tidak langsung dengan syarat objek dan subjeknya harus sama. Ya, myself, yourself, ourselves, themselves, herself, himself, itself, ya. Contohnya apa? Contoh kalimatnya, I get myself a job. You get yourself a job. We get ourselves jobs. They get themselves jobs. She get herself jobs. He gets himself job. My cat licks itself. Ya, I get myself a job. Saya mendapatkan sendiri pekerjaan saya. Ya, jadi dia refleksi itu diri dia sendiri. Ya. You get yourself a job. Kamu mendapatkan pekerjaan itu karena dirinya sendiri ya. You get yourself a job. Nah, itu dia perbedaan tadi ya. Ada possessive adjective, possessive pronoun, dan ada reflexive pronoun. Nah, di sini Anda bisa melihat perbedaan cara penggunaannya ya. Penggunaan pronounnya, subject pronoun, tadi ada 5 ya. Object pronoun, kemudian ada possessive adjective, possessive pronoun, reflexive pronoun. I, you, he, she, they. I love you, you love me, he loves me. She loves me, they love us. Object pronoun, you meet me, he meets her, they meet him, she meets them, I meet you. Possessive adjective diikuti oleh noun atau kata benda. It is my hat, it is your hat, it is her hat, those are their hats, it is his hat. And possessive pronouns, dia berdiri sendiri. This apple is mine, apple ini kepunyaan saya. These apples are theirs, apple itu kepunyaan mereka. This apple is hers, this apple is his, these apples are ours. Kemudian reflexive pronoun itu contohnya I pay for myself, saya membayar sendiri. They pay for themselves, mereka bayar sendiri. He pays for himself, we pay for ourselves, she pays for herself. I hope you can understand my explanation.
Semoga bermanfaat untuk anak-anak mem semuanya, dan jika ada pertanyaan you can call me, bisa menghubungi mem. Okay, thank you for today. See you. Bye bye.